Visi Universitas Duta Bangsa Surakarta menjadi universitas yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan di tingkat global 2038. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kewirausahaan dan bisnis dalam rangka menyiapkan SDM yang mandiri, inovatif, visioner, beriman dan berorientasi global. 2. Melakukan penelitian inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa. 3. Mengimplementasikan hasil teknologi dan penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan dan teknologi secara universal. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, kepribadian dan akhlakul karimah serta menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. 2. Menghasilkan lulusan di bidang kewirausahaan dan bisnis yang berkualitas global dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. 3. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. 5. Terselenggaranya kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan secara universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindiani Oktaviasari dengan NIM 190205288, mahasiswi jurusan Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan yang diampu oleh dosen Ibu Lisdiah Dwi Arini MSI. Langsung saja pada materi pembahasan, yakni tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah penyakit apendiksitis atau yang biasa kita kenal dengan radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan kondisi di mana usus buntu meradang dan penuh dengan nanah sehingga menimbulkan nyeri pada sang penderita. Adapun usus buntu disebabkan oleh yang pertama, hambatan pada pintu rongga usus buntu. Yang kedua, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu. Yang ketiga, feses atau pertumbuhan parasit yang menyumbat pada usus buntu. Yang keempat, cedera pada perut, serta kondisi medis seperti tumor pada perut. Adapun gejala dari penyakit ini, pertama-tama penderita akan merasakan nyeri pada perutnya, atau dalam medis biasa disebut dengan kolik abdomen. Nyeri ini dapat berawal dari pusar, lalu bergerak ke bagian kanan bawah perut, atau bagian lainnya. Karena setiap penderita bisa merasakan posisi sakit yang berbeda-beda. Rasa nyerinya itu dapat bertambah parah ketika penderita bergerak, batuk, ataupun bersin. Selain itu juga, penderita bisa kehilangan nafsu makannya, perut kembung, tidak bisa membuang gas atau kita bisa sebut dengan kentut, kemudian mual, diare, ataupun demam. Adapun pengobatan dari
Appendicitis ini, yang pertama adalah dilakukannya bedah atau bisa disebut dengan appendektomi, biasanya menggunakan laparoskopi. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian antibiotik dan penisilin. Oke, lanjut ke penyakit yang kedua, yaitu dispepsia, atau kita lebih biasa menyebutnya dengan sakit mah, yaitu gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung akibat sejumlah kondisi. Sakit mah bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, tukak lambung. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian bisa juga disebabkan oleh penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Kemudian bisa juga disebabkan oleh stres dan makan yang tidak teratur. Gejala yang timbul akibat dari sakit mah ini ada beberapa. Bisa jadi itu muntah, kemudian sulit menelan, nyeri pada ulu hati, serta berat badan yang menurun tanpa sebab. Obatan sakit mah sendiri, untuk yang paling ringan tindakannya adalah pemberian antasida atau antibiotik dan antidepresan. Itu seperti obat-obat yang biasa kita minum ketika mah kambuh. Ya tau lah, ini no sponsor, jadi kita tidak akan sebut merek. Oke, lanjut yang kedua, makan secara perlahan dengan porsi kecil, kemudian mengurangi minuman berkafein seperti kopi, serta menghindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu wasir ambeien atau dalam bahasa medis disebut dengan hemoroid, yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah pada rektum atau anus mengalami pembengkakan. Wasir dapat diklasifikasikan menurut derajat keparahannya, yaitu mulai dari derajat 1, 2, 3, dan terakhir adalah derajat yang keempat. Ada beberapa penyebab dari ambeien. Yang pertama, sembelit atau diare yang berlangsung lama. Kemudian yang kedua, sering mengangkat beban berat. Yang ketiga, kehamilan atau baru melahirkan. Dan yang terakhir adalah kebiasaan duduk yang terlalu lama. Adapun gejala dari ambeien ini, yaitu rasa gatal atau sakit di sekitaran anus, kemudian pendarahan dari anus ketika buang air besar, serta keluarnya lendir setelah buang air besar itu. Pengobatan dari penyakit ambeien ini, yang pertama mengonsumsi obat atau menggunakan salep untuk ambeien. Kemudian apabila tingkatannya sudah parah, akan dilakukan operasi pengangkatan wasir. Dan terakhir adalah untuk mencegahnya dengan cara menerapkan pola makan sehat, serta jangan duduk terlalu lama. Diusahakan ketika bekerja atau mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas yang memerlukan duduk, yang memungkinkan itu beberapa jam, diusahakan untuk rehat sejenak untuk berdiri agar kita tidak terlalu lama duduk. Akhir adalah penyakit yang sangat umum dan hampir dialami oleh semua orang, yaitu penyakit diare. Diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya menjadi lebih sering buang air besar dengan kondisi feses yang encer, atau bahasa kasarnya kita bisa menyebut itu mencret. Diare bisa disebabkan karena memakan makanan atau minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Dengan kata lain, apabila seseorang memakan makanan yang tidak higienis, hal tersebut dapat memicu penyakit diare. Adapun gejala dari diare ini adalah, yang pertama, perut terasa mules. Yang kedua, feses encer atau bahkan berdarah. Kemudian penderita akan mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit yang kering. Pengobatannya cukup sederhana, yaitu pemberian oralit atau cairan elektrolit lain untuk mengganti ion tubuh yang hilang, kemudian pemberian obat antibiotik, obat pereda nyeri, serta obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Baiklah, demikian pemaparan dari gangguan serta penyakit pada sistem pencernaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat agar terhindar dari segala macam penyakit. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.